Bismillahirrahmanirrahim. Udhra itu dalam tafsir As-Sa'di yang qati' ma'dzirah. Jadi seorang itu tidak ada bisa beralibi lagi di depan Allah. Dia tidak bisa beralasan lagi di depan Allah. Saya tidak tahu salat itu wajib ya Allah, hana alasannya. Saya tidak tahu kalau puasa itu wajib, tidak ada alasan lagi. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Saya tidak tahu kalau mendidik anak itu begini, mendidik itu tidak ada alasan. Semua ada dalam Al-Quran. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Kalau kita beralibi lagi, saya tidak tahu ya Allah. Ya, jadi tidak mungkin tidak tahu, tidak mungkin tidak tahu. Karena ada satu kelompok ketika mereka berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini mengatakan, "Lima hasyartani a'ma." Kenapa saya bangkit dalam keadaan linglung? Tidak tahu mau kemana ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Kamu di dunia kan begitu juga dulu. Saya turunkan Al-Quran kepadamu, kamu tidak mau baca, kamu tidak mau menelaah. Kamu lupa kepadaku, kata Allah. Demikian pula di hari kiamat ini saya lupa kepada kamu, kata Allah. Ya kan imbang, adil, ya adil. Makanya Al-Quran itu Allah bersumpah demi Al-Quran untuk apa? Udhran supaya manusia itu inqita'il udhur. Inqita'il udhur, dia tidak bisa beralasan lagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa beralasan lagi. Satu. Udhran atau nudhra. Nudhra itu berasal dari kalimat inzar. Inzar itu nadhara. Nadhara itu apa? Memberitahukan kepada manusia tentang efek-efek negatif dari amal perbuatan dia. Kamu tinggalkan salat, efek negatifnya begini. Kamu mencuri, efek negatifnya begini. Kamu berbuat maksiat, efek negatifnya begini. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Mungkin pertanyaannya begini, kenapa tidak ada? Kenapa udhran saja? Kenapa berita-berita yang negatif saja? Kenapa tidak ada yang positif? Ya. Maka di dalam tafsir At-Tabari apa kata beliau? Al-inzar, inzar itu lebih apa? Bisa mewakili basyir. Artinya kalau Al-Quran memberitahukan kabar negatif, Al-Quran juga memberitahukan kabar positif. Ya. Jadi ini sudah mewakili. Kalau Allah mengatakan negatif, berarti pasti ada yang positif. Kalau Allah katakan surga, berarti pasti ada neraka. Kalau Allah katakan ada kelompok-kelompok yang baik, berarti ada juga kelompok tidak baik. Makanya Allah kalau katakan dalam Al-Quran yaumul fasl, pada hari kiamat itu dipisah-pisah. Ada kelompok baik, ada tidak baik. Ini semua 5 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari 5 sumpah ini ada apa sebenarnya? Pesan Allah itu apa sebenarnya? Jadi dalam kaidah tafsir itu, setiap sumpah yang lebih banyak itu makin banyak berarti makin berarti isi sumpahnya. Ya, jadi ini isi sumpahnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama itu salah satu adat kasar. Jadi adat kasar itu begini. Batasan diberikan batasan, tidak ada lain kecuali begini. Nah, itu batasan namanya apa? Contoh yang ada innama dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia tidak lebih dari 5, kata Allah. Diberikan batasan oleh Allah. Tidak ada 6, tidak ada 7, tidak ada 8, kata Allah. Yang cuma 5 apa? Sehebat apapun seorang itu 5 cuma ada sama dia. Kehidupan dunia 5 cuma kita banggakan. Ya. Lain hana la'ibun bermain-main main-main. Duk gede kupi onyo duk tengok duk dalam kim sama-sama ada. Ini kegiatan ini terus berulang. Datir raja terus berulang. Siang berulang lagi, malam berulang lagi. Ya. Ini namanya la'ibun. Ya kena gede. Watehe istirahatnya. Lahun itu diperdaya bagaimana? Karena jabatan kalalain namanya, na harta kalalain namanya, na nyonana kalalain namanya. Angkanya hana lain. Preh lale meninggal dunia. Preh jak gede meninggal dunia. Kan ada hana pula lain. Zinatun apa? Menghiasi diri. Bangga pulau bajai baru peduli baga. Belau kendaraan baru peduli baga. Kalian padu mium, ada orang padu mium, mungkin kan? Ketika cat rumah baru begitu juga, hanya padu, hanya kalian je, lun bandung pedang proyeknya. Wa tafakhurun itu apa? Bangga diri.
bangga diri. Gaji lon duno, proyek lon duno, tender lon duno, angke cuma nyan. Habis bukan habam meninggal habis, Pak. Cuma ngomong saja. Habis itu kan ada lagi, Pak. Jadi makanya menyona urung apa bangga-bangga, tak mentang, Pak. Diam saja. Ini hari ini dia yang ngomong, Pak. Setelah dia meninggal anaknya yang ngomong. Itano dari no gede ya. Nyata kau mendung, nyata lu cuma becu nih. Yang dari no gede ya, nyata lu mendung mau ya. Nyata lu mendung ya. Cuma ngomong saja. Besok ngomong lagi anaknya akan meninggal, Pak. Nyo dari no gede 1 hektar itu punya saya katanya, Pak. Punya kamu mana? Itu saja deh, Pak. Tiap hari dia keluar itu saya ngomong. Wa tafakhurum bainahum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Jadi lebih banyak harta, memperbanyak anak lagi, Pak. Harta lu ada lu. Cuma itu saja kata Allah. Ini mana innama. Innama ini maknanya hasar atau kasar. Kalau di dalam bahasa kita itu batasan, diberikan batasan oleh Allah. Ini batasan juga. Innama tu'aduna lawaqi'. Saya akan menjanjikan sesuatu kepada kalian kata Allah. Janji saya itu diberi batasan oleh Allah. Itu benar terjadi kata Allah. Ya, nampak. Kalau kita tidak percaya juga, hana patih lon apa? Lon hana patih Al-Quran. Lon hana patih yang kebegah oleh Allah. Hana buku kata Allah, hana buku. Makanya di dalam Al-Quran ada juga di dalam hadis. Iblis laknatullah. Apa kata iblis? Ketika penduduk surga itu medawang athalu nyelum athalu ke iblis apa? Penduduk neraka yang medawang athalu wate medawang athalu ipakah li penduduk pandamong Pak, penduduk pendatang Pak. Ya. Ipakah ada nyan gara-gara wadon kamu lagi nya. Gara kamu hana semayang gara-gara wadon nih Pak. Dijawab oleh iblis dan setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Benda caci makilo nih Pak. Kemudian apa jawaban setan lagi Pak? Apapun yang dijanjikan oleh Allah ketika kamu di dunia itu benar kata setan Pak. Benar itu. Tapi apapun yang saya janjikan kepadamu, korupsi laju, pegaknya laju, talimigo laju, pakaian laju, nyahna betul ya kata iblis. Dia sendiri yang mengatakan Pak, ini tidak benar. Kalaupun kita tidak percaya kepada Allah, paling enggak iblis tak percaya aja dia. Menyuhana percaya ke Allah, hana percaya ke Quran, hana percaya kena letak gejuknya. Paling enggak tak percaya ke iblis Pak. Jadi iblis mengatakan apapun yang saya janjikan itu tidak benar. Sekarang kamu sudah merasakan apa yang saya janjikan kepadamu tidak benar. Saya tidak bisa menolongmu. Jangankan menolongmu, menolong diri sendiri saya tidak bisa kata iblis. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini innama. Jadi innama itu apapun yang dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan surga itu benar kata Allah. Hana perlu ragu. Allah menjanjikan neraka itu benar. Hana perlu ragu. Innama tu'adun. Tu'adun itu yang dijanjikan. Berasal dari kalimat wa'ada. Wa'ada itu janji, wa'adun. Maka orang yang menepati janji itu orang munafik nanti, Pak. Maka Rasulullah mengatakan salah satu ciri-ciri orang munafik, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia sudah berjanji dia mengingkari karena munafik, Pak. Walaupun yang dilakukan itu bukan 3, tapi 1 saja. 1 saja kata Rasulullah yang dia lakukan, tidak 3-tiganya, dia sudah menjadi orang munafik, ya, Pak. Walaupun dia bicaranya apa? Idza hadasa kadzaba. Dia tidak bohong. Yang kedua yang dilakukan wa idza wa'ada akhlafa. Dia menjanjikan sesuatu tapi dia pungkiri apa yang dia janjikannya. Nya karena munafik Pak doanya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Innama tu'aduna lawaqi'. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Tu'adun al-ba'tsu. Hari kebangkitan itu betul-betul ada. Al-qiyamah. Ini kata Imam Ibnu Katsir Pak. Hari kiamat itu betul-betul ada itu. Beryakin katanya orang kiamat benar Pak. Kalaupun kita tidak yakin Pak. Hana yakin lon gunung ipo, hana yakin. Hana yakin lon apakah katanya Pak. Itu langit terbelah menjadi 2, hana yakin dulu. Hana yakin mata orang terbelah menjadi 2, hana buku kata Rasulullah. Kematian kamu saja itu kiamat bagimu kata Rasulullah. Hana yakin matiannya Pak. Hana yakin matiannya Pak. Mandu muru munafikkah dia, musyrikah dia, kafirkah dia? Mukminkah dia, muslimkah dia, Yahudikah dia, Nasranikah dia, mandu muru yakin kematian Pak. Manduru yakin kematian Pak. Tidak ada yang tidak yakin pada kematian. Sehebat apapun dia, ilmuwankah dia, ketika sudah tua apa yang berhaji nyotang karak mati lo. Itu pun mati Pak. Itu pun mati Pak. Maka Rasulullah mengatakan, kematian kamu itu adalah kiamat bagimu. Hana perle apreh lo nyolo ya apreh gunung ini po budai gunung ini po Pak. Lo menjapreh mata uro itu. Idza syamsu kuwirat. Saya ingin melihat apa betul matahari itu dibelah oleh Allah. Hana prehnya Pak. Preh mati mendom. Mati itu kematian bagimu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tu'adun. Ada juga ditambah oleh Imam Ibnu Katsir
al-jam'u al-awwalin wal akhirin. Nanti ketika di padang mahsyar, orang yang dulu-dulu itu Nabi Adam mandua, dan setelah Nabi Adam, setelah Nabi Muhammad sampai katanya dan generasi setelah kita, itu semua dikumpulkan oleh Allah. Ini namanya tu'adun, nyan beyakin katanya. Katanya menyohantan dan merumpok kibat Nabi Adam di padang mahsyar merumpok. Katanya hantar merumpok kibat pembangkang Nabi Lut alaihissalam di padang mahsyar akan merumpok. Makanya Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Ketika beliau menafsirkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi beliau mengatakan begini, seorang itu akan ketemu dengan anaknya nanti di padang mahsyar, akan ketemu dia dengan ayah kandungnya, akan ketemu dengan ibu kandungnya, akan ketemu dengan saudaranya. Tapi kata Ibnu Abbas liwaktin muhaddad, waktunya terbatas. Ketika dia bertemu sama anaknya, dia ketika itu langsung lari dari anaknya, Pak. Yang jelas dia akan ketemu dengan anaknya, kata Ibnu Abbas. Dia akan ketemu dengan ayah kandungnya, dia akan ketemu dengan ibu kandungnya, dia akan ketemu dengan saudara kandungnya nanti di padang mahsyar. Kan hanya mumpuk, tetapi dalam waktu yang sebentar saja. Makanya nanti mereka itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, dia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan lari dari ibunya. Kenapa? Untuk uruh-uruh mentah hanaglah pelong ya uruh-uruh Cina, Pak. Ya, jadi dia lari, Pak. Ya. Kecuali nanti ada beberapa orang yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang bisa menolong, memberikan syafaat kepada orang tuanya, anu yang saleh, itu lain itu pembahasannya. Yang jelas secara umum, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sekarang kita lanjut. Innama tu'aduna lawaqi'. Lawaqi' itu lam taukid. Lam taukid sama seperti inna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyina. Innallaha falikul habbi wan nawa. Kalau ada orang yang enggak yakin, nyan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sendirinya. Yang timoh kata Allah, hana betul kata Allah. Yang tumbuhkan itu saya kata Allah. Lon bertimohnya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Itu saya kata Allah. Coba kamu teliti dulu. Dari mana kehidupan itu, tumbuhan itu? Nah mungkin dia ada begitu saja. Siapa yang berikan air? Nah mungkin air itu. Memang betul, Pak. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya jadikan dari air itu semua bisa hidup. Tetapi apa? Dengan izinku kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mentau, Nabi Musa saja. Jangan kita pikir hebat sekali tongkatnya. Tongkatnya bisa membelah menjadi lautan menjadi dua. Bisa dia memukul batu famfajarat minhu isnata asyata aina. Ada 12 buah mata air. Kemudian dia Nabi Musa menurut kita hebat apa? Di jari-jari apa di tangannya bisa keluar cahaya. Wadmum yadaka ila janahika takhrud bayda'a min ghairi su'. Tidak bisa seperti itu tanpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tongkat itu tidak bisa apa-apa, tidak ada fungsi apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lautan terbelah menjadi dua. Tongkat seperti tongkat biasa, ya Pak. Seperti tongkat biasa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna lawaqi. Makanya kenapa hari kiamat itu salah satu namanya adalah al-waqi'ah. Al-waqi'ah apa? Sesuatu hal yang betul-betul terjadi, Pak. Kalaupun kita tidak yakin, ya Pak, tidak yakin nanti matahari wa jumi'a syamsu wal qamar, matahari dan bulan itu disatukan oleh Allah. Paling enggak kita yakin lunyo akan mati, Pak. Nya udah yakin gitu. Tapi pajan meninggal sesuai dengan umum, nya hana sesuai dengan umum. Walaupun Nabi mengatakan umur umatku itu bainas sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70. Ya. Bisa saja lebih kurang dari itu. Ini kebanyakannya ya. Kebanyakannya itu 60 70. Habisnya kalau mau dan meninggal dunia. Makanya dia beda prehumunya ya. Allahnya golong 60 70 anak pun pegak je mati. Nanti karena 60 atau banyak. Kalau 60 kan mati kayaknya, Pak. Jadi ketika meninggal dunia hidup dengan maksiat, dia kan rugi sendiri, Pak. Dia rugi diri sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kalau kata Imam Jalalain, lawaqi itu apa maknanya? Kain la muhalah. Mana kain apa? Kain ini begini. Ini benda ini dia berada di sini, Pak. Itu kain ini. Dia tetap di sini, Pak. Ya. Dia tidak mungkin dia berpindah ke tempat yang lain. Itu kain namanya.
Kainlah muhalah. Muhalah itu apa? Tidak mustahil. Artinya urut kiamat itu, janji Allah itu, apapun yang dijanjikan bagi Allah, termasuk janji Allah di dunia ni, Pak. Ingin hidup bahagia, kata Allah, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Kalau ingin doa kamu diistijabah, maka lakukan ini. Madunnalah Al-Quran, Pak. Cuma kita saja yang tidak tahu. Bahkan hana ada buah, hana ada baca. Jangankan mudah pahami, mudah baca Quran ambil hanya ni, Pak. Hanya baca Quran ni, Pak. Ya. Baca dia Quran tentang hana ada betul-betul boleh, Pak. Jadi ketika kami menyuruh Pak baca Al-Quran, bacaan tangan ada li lah. Lunjuk kacamata, cina cok kacamata. Kita le hana ada cina, hana ada cina. Pajan mulai hana ada, Pak. Oh bunuh dia itu hana ada le, Pak. Hana ada le. Bunuh dia mana? Bunuh mandung dia, Pak. Tapi no hana ada le. Kamu bukan beronjit baca Quran hanya, Pak. Cik kalian le tiga dia, Pak. Bibi hana ada le, hana ada le. Jina kalian macam-macam lain kalian ni, Pak. Hana ada sih, hana ada sih. Lu mengadun sang pakai kacamata lain dah mula mengalim. Jadi menyolain dia untuk menyokohan dia. Bagaimana kita akan pahami Al-Quran demikian? Bagaimana kita akan memahami isi Al-Quran, pemahaman Al-Quran kalau kita tidak pernah baca Al-Quran? Kalau kita tidak pernah tahu Al-Quran itu sendiri. Ya. Ini makna lawaki. Makanya Allah mengatakan begini. Kalau kalian tidak percaya juga, jahannam patih hana buku kata Allah. Kalian tidak percaya pada janji saya. Tidak apa-apa kata Allah. Tidak percaya kepada kiamat, hana buku. Tidak percaya kepada janji saya bagi orang yang salah beribadah akan saya berikan ini, berikan itu, nak apa kata Allah. Tapi ingat kata Allah, ini jumlah setelah ini namanya jumlah syartiyah. Syartiyah itu syarat. Syarat itu biasanya didahului dengan idza. Ya, kebiasaannya Pak. Idza itu jika, kalau seandainya. Idza syamsu kuwirat. Kalau seandainya nanti matahari itu saya belah, maka akan terjadi kiamat. Disucinya kamu lihat nanti kata Allah. Ya, jadi Allah mengatakan begini. Enggak percaya pun enggak apa-apa kata Allah, tapi ingat, nanti suatu saat nanti kata Allah, fa idzan nujumu tumisat. Saya minta terjemahan kalau ada coba dibaca sebentar. Tunggu apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Ya, terus satu lagi. Dan apabila bintang-bintang dihapuskan. Sudah. Apa maksud dihapuskan ini? Makanya kalau kita baca terjemah kadang-kadang gedanya memang. Gedanya memang, kita beri tebago, gogo memang ini. Tumisat artinya tazulu mimakaniha. Dia tidak berada lagi di tempatnya. Kalau kita setiap malam kita bisa mengecek ini ada bintang tertentu, bintangnya hanai plung holaen ni Pak, hanai plung ni Pak. Hana patih coba lihat dengan alat khusus. Kalau ada bintang yang kita tandai, ini malam ini ada keluar bintang di sini. Ada keluar bintang. Hanai plung holaen ni Pak. Kemana dia? Fi wukunatiha. Ketika pagi harinya dia hilang, dia bersembunyi di tempatnya sendiri Pak. Makanya Allah mengatakan coba cari bintang itu mana kata Allah. Coba cari. Dia tidak lari ke tempat yang lain, tetapi dia bersembunyi di tempatnya sendiri. Manusia tidak bisa menjangkau dengan akalnya. Tetapi kata Allah, ketika hari kiamat nanti, fa idzan nujumu tumisat. Tumisat itu apa? Tazulu min makaniha. Tidak ada lagi dia di situ, Pak. Secanggih apapun alat tidak akan ketemu lagi sama bintang itu, Pak. Menyokal lagi ke kiamat, Pak. Ya. Makanya fa idzan nujumu tumisat, apabila matahari itu tumisat. Ini kalimat ini dalam bentuk kalimat pasif. Kalau pasif itu begini. Saya keluar. Artinya apa? Keinginan sendiri, Pak. Saya dikeluarkan. Berarti bukan keinginan sendiri, Pak. Bintang itu tumisat, sebenarnya tamasat. Dia hilang, Pak. Kalau hilang itu dengan sendirinya dengan izin Allah. Tetapi kalau tumisat dihilangkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ini saya dipecat, saya dikeluarkan, berarti yang petepin lon, Pak. Berarti bintang itu ada yang menghilangkan bintang itu, Pak. Makanya Allah mengatakan coba kamu selidiki kata Allah. Ketika kiamat bintang itu memang betul-betul hilang kata Allah. Maka ini namanya tazulu mimakaniha. Dia tidak ada lagi di tempatnya. Satu. Ada juga yang menafsirkan fa idzan nujumu tumisat. Tumisat itu apa? Dzahaba dawuhu. Cahayanya sudah hilang. Bayangkan saja kalau dulu bintang setiap hari kita lihat dia bercahaya, tapi ini tidak ada cahaya lagi, Pak. Ini salah satu tanda-tanda kalau nanti akan kiamat kata Allah. Maka jawab syaratnya, setiap syarat ada jawab syarat, Pak. Apabila seperti ini, maka hasilnya begini. Ya ini, Pak. Jadi ini begitu juga. Apabila matahari itu bintang itu tidak pada tempatnya lagi, maka akan terjadi kiamat.
Maka jumlah ini namanya jumlah syartiyah ijabah mahzufah. Jumlahnya syartiyah, jumlah syarat, tapi jawab syaratnya sudah hilang. Fa idzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang itu tumisat tidak ini pada tempatnya. Ada yang mengatakan nujum, najmun itu bukan bintang yang kita lihat saja, Pak. Ya, tetapi gugusan-gugusan yang selain dari bintang-bintang itu. Cahaya tidak ada lagi. Kalau kita malam bisa melihat apa bulan, ya, Pak. Ini juga masuk bulan ini, Pak. Kalau pengertian secara lebih luas lagi. Bulan apa saja yang bercahaya hana le cahaya Pak kabeh mendung, ya, Pak. Bulan-bulan hana cahaya ni. Maka bumi ini kan gelap. Kita akan membuktikan kalau kiamat itu terjadi di waktu semua sedang gelap. Nanti kalau ditanya betul kiamatnya ketika sedang gelap, atau kiamat itu kita bisa melihat gunung bisa diterbangkan oleh Allah? Tidak bisa kita lihat. Kenapa tidak bisa kita lihat? Allah mengungkapkan wa idzal jibalu suyirat. Suyirat adalah sebuah kalimat. Kalau kita melihat di dalam kajian hermeneutik, Pak, kajian semiotik, Pak, ini adalah simbol. Simbol apa? Suyirat itu berasal dari kalimat sara yasiru. Sara yasiru adalah jalan malam. Kalau jalan malam apa? Bani Israel. Israel itu identik kepada Nabi Yakub alaihissalam karena beliau suka jalan malam. Makanya gunung nanti dia akan dicabut oleh Allah ketika di malam hari. Bagaimana masuk malam hari? Ketika tidak ada cahaya apa-apa lagi. Ini sama ketika kaumnya Nabi Lut kampung Sadum. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Diangkat kampung itu ke atas. Memang waktu itu belum kiamat. Belum kiamat bagaimana? Matahari masih ada, bulan masih ada. Nah bulan, Pak. Tetapi apa? Mata mereka sudah dicopot semua oleh Allah. Supaya apa? Mereka tidak menyaksikan kejadian itu. Jadi di situ Allah mengatakan semua matanya itu saya copot semua. Sehingga ketika diangkat ke atas itu mereka linglung, Pak. Nyopu ile. Itu pun bacaan ketika dibalik oleh malaikat Jibril dan dihantam ke bawah, baru dia tahu diri. Ya. Maka mereka tidak bisa melihat, Pak. Tidak bisa melihat. Oh, maka yang ke waktu memang hanya kalian, Pak. Maka mata mereka sudah ditumisan, Pak. Sudah dicopotkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Ini satu ya. Kalaupun kalian tidak yakin kata Allah, tapi lihat tanda-tanda yang pertama ini. Kemudian yang kedua, wa idzas sama'u furijat. Saya juga butuh kepada tafsiran. Terjemahan? Coba dibaca. Dan apabila langit terbelah. Iya. Ya, nyonyo hana Pak Dawali, Pak. Menyo tadi agak kita rancu sedikit terjemahannya. Artinya banyak yang kita tidak paham ya. Ini furijat itu di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan syukat. Syukat itu apa? Lagi katanya tablau bohdrin ni, Pak. Blau bohdrin. Hanjut tace tata hanjut aji bu apa tanya tablah itu namanya syakat namanya, Pak. Syakat satu. Yang kedua, ketika kita menanam biji-bijian, ya, Pak. Waktu dia mau tumbuh, itu tanah itu terbelah dia menjadi dua, Pak. Terbelah dia, Pak. Kenapa? Karena supaya bijian itu tumbuh, Pak. Ini namanya syakat namanya, Pak. Ya. Makanya nanti wa idzas sama'u furijat. Langit itu nanti dibelah. Bayangkan saja langit gebelah oleh Allah gimana caranya, Pak? Menyobu mau gebelah, langit gebelah oleh Allah, Pak. Ya, langit gebelah oleh Allah. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan kehidupan di langit itu sama seperti kehidupan di bumi. Di situ ada zata kusur, ada bangunan-bangunan. Maka kalau seandainya dibelah langit itu, maka semua akan hancur dan turun ke bawah semuanya, termasuk para malaikat. Jadi di situ ada penghuninya. Di langit satu siapa, langit dua siapa, sampai langit ketujuh. Apapun ada di situ. Ya. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Ketika hujan itu kan turunnya, kalau dikatakan hujan turun dari langit. Ini sebuah kalimat betul apa salah itu? Bisa betul, bisa salah. Bagaimana betul? Ketika pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini, fi yaumaini, 2 hari. Kemudian Allah pergi menciptakan langit lagi 2 hari, 2 periode. Ketika itu diciptakan, disempurnakan lagi bumi menjadi 2 hari lagi, menjadi 4 hari. Ketika itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada partikel-partikel di langit itu yang membeku. Di mana itu? Min jibalin. Jadi di gunung-gunung itu membeku. Setelah dia beku, waktu dia tidak membeku lagi, maka akan cair ke bawah dan turunlah hujan. Ya. Jadi yang pertama bisa ya, bisa tidak.
Arti yang pertama benar. Angin hujan itu turun dari langit. Ya, turun dari langit. Satu. Yang kedua, hujan tidak turun lagi dari langit. Dulu pertama sekali betul turun dari langit. Jadi disebutkan dalam Al-Quran ketika gunung-gunung itu sudah membeku semuanya, waktu dia mencair maka cairan itu turun ke bumi. Dari mana? Dari langit. Yang kedua, ini kalau disebutkan dari langit kan dari langit, dari awan. Ya, ini banyak. Yang jenuhan air turun dari langit. Itu hujan itu bukan dari langit, dari awan. Karena apa? Sebagian kampung itu yang ada awan di atasnya dia turun hujan. Yang nggak ada awan hitam itu tidak akan turun hujan. Kemudian air yang diambil itu adalah air laut, air yang ada di bumi. Diserap oleh matahari, kemudian setelah itu diikat oleh partikel yang ada di awan. Kemudian Allah mengatakan apa? Saya bawa kemana yang saya suka. Usibu bihi ma yasha. Maka akan saya turunkan hujan itu kemana yang saya suruh awan itu untuk turun. Ya. Maka ada sebagian negeri itu tidak turun hujan, sebagian negeri terhujan tepi-tepi. Nah, tabah daerah kering. Yang dekat dengan apa? Di daerah apa itu? Di Jawa atau apa itu? Gagal panen, Pak. Gagal panen. Pekon kado. Nah, tabah daerah banjir, banjir. Ada satu daerah lagi stabil dia, Pak. Itu hujan 3, Pak. Nanti waktu kakung itu hujan 3, itu hujan 3, Pak. Ya. Makanya beda-beda, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala namanya mursalat tadi. Mursalat itu bisa berarti angin yang meniup awan, itu bisa berarti para malaikat yang menurunkan hujan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lihat ini sudah kedua. Sekarang yang ketiga. Wa idzal jibalu nusifat. Ya, coba dibaca terjemahannya lagi. Apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Ya, ini nusifat itu sama seperti suyirat. Arti suyirat apa? Dijalankan, diangkat di waktu malam hari. Ya, mungkin penerjemah dia menerjemahkan hasilnya mungkin seperti itu. Tapi makna nusifat itu suyirat. Arti suyirat apa? Kalau nanti gunung-gunung saya cabut dari tempatnya, saya cabut di waktu malam hari kata Allah. Ketika malam hari bagaimana? Tidak ada lagi cahaya bulan, tidak ada lagi cahaya bintang. Ketika itu baru saya cabut. Maka kalau nanti ada yang bertanya begini, kapan gunung itu dicabut? Ketika bintang tidak ada cahaya lagi, Pak. Ketika bulan tidak ada cahaya lagi. Kenapa bulan tidak ada cahaya? Bulan mengambil cahaya dari matahari, Pak. Ya. Maka kalau matahari tidak ada cahaya lagi, maka bulan juga tidak ada cahaya. Maka gelap semuanya. Inilah yang digambarkan oleh Imam Al-Baydawi. Neraka itu hitam, neraka hitam. Ya. Apinya juga hitam. Yang ada di samping juga hitam. Urang-urang hitam cit. Hana ada sepuluh yang Pak. Ya. Bayangkan saja kalau kita punya rumah cat hitam. Ya. Keramik warna hitam, plafon pi warna hitam. Kita nyopi hitam, Pak. Mati lampu lompat ya. Paham je kena tajak kena pi mantuk, gede mantuk pi kena mantuk. Hana je tak tebi ni, Pak. Ya. Maka begitulah kondisi seorang ketika berada di dalam neraka. Begitulah kondisi ketika seorang akan terjadinya kiamat. Hana ada tepu, Pak. Ya. Ini makna nusifat. Nusifat itu apa? Suyirat. Dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbangkan oleh Allah di waktu malam. Makanya waktu kiamat maka kita berdoa dia baik waktunya meninggal normal lagi mentang. Maka waktu yang tak kalau boleh tu Pak. Ada tepu gunung kadiang ke ni, Pak. Kenapa kita tidak tahu? Karena waktu itu sudah gelap semuanya. Menyona bulir ke paling enggak rumah kalian. Oh, mananya nego. Oh, makai po je lego. Hana duh tepu le, Pak. Ya. Jadi beda preh, ya preh kiamat, beda preh kiamat. Preh mentang kiamat yang bak draw dia, kematian. Ya. Nyonya enggak jelas, Pak. Kalau itu kita tidak yakin, tak preh mentang kematian, Pak. Ya. Nyo tetangga lu mati, lu pajam mati. Dia lu kan meninggal, lu pajam meninggal. Nyayah lu kan meninggal, lu pajam meninggal. Gimana? Apakah ada roh mentanyong lagi ada? Ya. Ini sudah 3. Kemudian yang keempat, wa idzar rusulu uqitat. Ya, coba dibaca lagi terjemahannya. Ya, ini kan bunyi mumang dia kalau dengar. Apabila rasul-rasul sudah ditetapkan waktunya. Apabila mungkin ada terjemahan lain. Saya mau terjemahan lain dari Android. Ada. Kita ingin meluruskan jangan sampai nanti apabila rasul-rasul sudah ditetapkan waktunya. Kalau ada langsung kita tafsirkan. Wa idzar rusulu uqitat, ada Ustaz? Nah, sama juga ya.
Uqitat itu berasal dari waktun. Maknanya apa? Kita kalau ingin ketemu dengan Nabi Muhammad, tapreh mentau kiamat ni. Wa idza rusulu uqitat. Semua umat itu akan ketemu dengan nabinya, tetapi dalam waktu muhaddad, waktu yang terbatas. Getanya udah mempersihat dengan Nabi Muhammad. Nyan pengikut-pengikut pembangkang Nabi Lut alaihissalam akan ketemu dengan nabinya wa idza rusulu uqitat, dalam waktu yang terbatas. Nyan sebentar saja. Disitulah kita mengenal ohnya lagu Muhammad. Ohnya lagu nabinya. Ohnya lagu Nabi Isa, baru daturi, ini namanya uqitat. Nyan. Artinya kita akan dikumpulkan, akan melihat Nabi kita sendiri, melihat Rasul kita sendiri dalam waktu yang terbatas. Setelah itu tidak akan melihat lagi. Setelah itu apa? Dah mengalam neraka baru diberikan syafaat atau bagaimana nanti? Sama seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau. Beliau menjelaskan begini, Ibnu Abbas tadi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dia akan ketemu dengan ayah kandungnya dalam waktu yang sebentar saja. Ini namanya uqitat. Ada juga yang menjelaskan uqitat itu maknanya ujilat. Ujilat itu apa? Dalam waktu terbatas juga. Rasul akan ketemu dengan umatnya dalam waktu yang terbatas. Maka kena inan ke, hai Muhammad nak tolong lu, hai Muhammad nak tolong lu, ni jauh lah, hai Muhammad nak tolong lu, pun nak tolong le. Inan baru dah turi, ohnya lagu Muhammad. Menyo katanya tajak sampai bak raudah dah berdoa. Ya Muhammad nak tolong kita, hana ro takalan, hana ro terbayang. Inan ke di padang mahsyar nanti wa idza rusulu uqitat. Seorang akan ketemu dengan nabinya tapi dalam waktu yang terbatas. Siapapun dia. Katanya hana taturi dah Nabi Isa. Maka kita akan melihat nyor bagi Nabi Isa, nyor bagi Nabi Harun, nyor bagi Nabi Adam. Ini rupanya Nabi ini rupanya Nabi ini. Ini namanya wa idza rusulu uqitat. Ini kalau dalam tafsir lain, wa idza jama'a ar-rusulu wal umam. Apabila Rasul dan umatnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hana naturi Nabi Idra, nyo Nabi Idra nya. Hana naturi Rasul, nyo Rasul nya. Hana naturi Muhammad, nyo Muhammad nya. Tapi seorang cuma melihat saja, setelah itu terpisah nih Pak. Ini namanya wa idza rusulu uqitat. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya kalau di wa idza rusulu uqitat, ini nanti kita terjemahkannya begini, kita tafsirkannya begini. Kalau seandainya nanti, ini kan cerita kiamat nih, kali kiamat nih Pak, kali kiamat. Nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, nabinya itu akan dipertemukan dengan umatnya. Kalau tadi kan belum, tadi belum. Apabila langit itu dibelah menjadi dua, maka akan terjadi kiamat. Ya, nih Pak. Ini tidak, ini sudah dibangkitkan nih Pak. Ini supaya yang ketiga, syarat, jumlah syarat yang ketiga apa keempat ini Pak? Kalau seandainya seorang nabi sudah dipertemukan dengan umatnya, siap-siap saja. Berarti apa? Akan seorang itu akan digiring ke surga atau ke neraka. Jadi ini bukan cerita kiamat lagi ini digiring tentang surga ke neraka. Maka Rasulullah mengatakan di dalam sebuah riwayat itu, ketika seorang itu bu'itha minal kubur, dia dibangkitkan dari kubur, fi ihtimalani, ada dua ihtimal. Apakah ihtimal dia akan dibawa ke surga atau ihtimal dia dibawa ke neraka? Hanya dua macam pilihan, hana lain. Hana ulun letat masih lebih letat ibadah. Holun ya pi tengah-tengah Pak. Ini seperti kata Wasil bin Atta. Hana tengah-tengah Pak. Kalau bukan surga neraka hanya dua Pak. Lain mana Pak? Ini yang dimaksudkan dengan wa idzar rusulu uqitat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti yang dikatakan Syekh Tantawi. Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, idza jama'at ar-rusul wal umam. Kalau seandainya rasul-rasul itu dikumpulkan dengan umatnya, ketika itulah itu menandakan apa? Ada kelompok yang akan masuk ke dalam surga dan ada kelompok masuk ke dalam neraka. Wadanya baru teror. Jino hana buku hana tepi hana buku hana ruko pihlu kata Allah. Kamu tidak ibadah pun tidak apa-apa. Kamu beribadah pun tidak apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Cuma saya janjikan sesuatu kepadamu. Kalau kamu patuh, saya berikan, saya muliakan kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak patuh, sebagai bukti ketidakpatuhan kamu itu, saya berikan ini. Supaya apa? Supaya adil memang. Urun lain bukan bina, urun lain patuh bukan hana aja. Doa hana patuh berarti harus tunjuk sanksi. Walaupun nanti kata Allah Subhanahu wa taala saya masukkan ke neraka, walaupun nantinya akan saya keluarkan juga dari neraka, kecuali orang musyrik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah berapa ya sudah? Ya. Li ayyi yaumin ujjilat. Ya, ini kita baca dua ayat lagi karena pendek-pendek sekali, Pak. Saya minta terjemahan lagi. Ya.
Ya. Niscaya dikatakan kepada mereka sampai hari apakah dianggurkan azab Ya. Li ayyamin ujilat. Ini terjemahannya sudah ini Pak. Jadi kita sudah paham ya. Arti paham apa? Ini urung kafe pegat lagi yang uji sampai kapan itu? Ada orang tamak kepada dunia sampai kapan itu Pak? Ada orang terus berbuat maksiat sampai kapan itu? Li ayyamin ujilat. Karena Allah pernah mengatakan begini kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu tenang saja. Fala tasta'jil lahum. Kamu jangan buru-buru ya, menghakimi mereka. Tenang saja kamu. Sekarang saya akan pending azab. Sampai kapan dipending oleh Allah? Sampai kapan itu Pak? Ya ini maksudnya li ayyi yaumin ujilat. Ujilat itu berasal dari kalimat ukhirat, ujilat, dipending oleh Allah. Naurung pekah bina yang lagi Abu Lahab, Abu Jahal Pak. Saya tidak salat tapi hidup bahagia. Sampai kapan dia bahagia? Ya, ini maksudnya Pak. Ada orang mengatakan saya hebat sekali, saya kali Fir'aun Pak. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Sampai kapan? Ada waktunya Pak. Oh, cuma sekian saja. Fir'aun yang kedua, kan dua-duanya sama ayah nganu sama ayah Pak. Ramses II dengan anaknya yang ke-13, anak Ramses II ke-13 itu sama ayah Pak. Kenapa sama? Mereka lah yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi, saya Tuhan kalian paling hebat. Sampai kapan? Ada batasnya. Ramses II itu meninggal ketika usia 90 tahun. Waktu itu dia sakit apa? Kanker mulut. Nah Tuhan kanker mulut nih Pak. Nyawa dia kanker mulut meninggal itu kurung pelutut. Artinya cuma 90 tahun saja dia nikmati dunia. Panetrep di kurung pelutut. Aja apa yang bayang mana Pak? Di kurung pelutut hana trep, Pak. Apalagi kita yang menikmati dunia 60 tahun, 70 tahun. Hana trep ya, hana trep. Sang-sang kanya umat katidun. Sang-sang dan 2000 ban, yuk ka 2020 le. Ka 20 le ton Pak. Dulu ketika kita ingin menyambut tahun 2000, nyok kita mau tahun milenial kan. Jadi ka 2020 le Pak. Sudah 23 tahun sudah berlalu. Dulu ada yang mengatakan apa kiamat terjadi pada tahun 2013. Kati pelodon yang lalu Pak. Artinya apa kan baru saja ban mendeng Pak. Artinya kalau ingin nikmati cuma sekedar saja Pak. Anak Ramses II ke-13 meninggal ketika tenggelam di Laut Merah itu usianya 60 tahun. Cuma segitu dia nikmati Pak. Warisan dari ayahnya. Apa yang kabeh hanale Pak. Karena Bani Israel waktu itu, ini dalam tafsir Al-Baydawi Pak. Dalam tafsir Baydawi disebutkan ada 1 juta pasukan Fir'aun yang laki-laki Pak. Fir'aun dan para yang pekerja Fir'aun itu habis semuanya. Makanya waktu itu tidak ada penerus. Maka Mesir itu waktu itu yang melanjutkan siapa? Ada perempuan melanjutkan sementara Pak. Kenapa? Karena tak ada lagi keturunan yang laki-laki, tidak ada lagi. Semua sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kenikmatan itu cuma sebentar saja. Oh, misalnya bina obah lagi, hana itu mayang, pi hana buku kali apakah ini buku Pak. Dia nikmati cuma sebentar saja. Habis itu habis Pak. Buktinya apa lagi kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ya, nyo menyuhana dapat nyo insyaallah dapat Pak. Kalau saya panjangkan umurnya seseorang itu, umur lain 60 kadang kan 60 lebih Pak. Kalau saya panjangkan umur dia, nunakkishu fil khalqi, akan saya kurangi kata Allah Subhanahu wa taala ciptaanku. Fungsinya akan saya kurangi. Kalau dulu telinga bisa mendengar 100%, nyo hana le Pak, hana aja le Pak. Payah pasang speaker rumah kena Pak pinjung Pak. Karena hendak dengar tak boleh Pak. Bahkan jangankan 1%, 0% hal Pak. Payah pakai loudspeaker. Ini loudspeaker. Udah dengan loudspeaker tapi Pak. Nya Pak. Jadi artinya apa? Sudah dikurangi Pak. Mata binaci. Hanadu tak boleh Pak. Maka dah pakai kacamata. Bahkan gelap sama sekali hanadu tak boleh Pak. Ini bukti kalau kematian itu akan ada kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan juga akan saya kurangi, Pak. Bukan berarti umur panjang makin bertambah nikmat makin kahan Pak. Makin berkurang aja Pak, makin berkurang. Jamun 80 padung kilo Pak. Nyo 80 le Pak. Nya membuktikan apa? Kalau dipanjangkan umurnya maka nikmat akan dikurangi. Ya. Sudah Pak. Ya, ini satu ayat lagi Pak. Li ayyi yaumin ujilat. Sampai kapan orang munafik tetap sama munafiknya? Sampai kapan urung-urung hebat-hebatnya hanya semayang, hebat lagi Abu Lahab, Abu Jahal? Ada batas waktunya kata Allah. Li yaumil fasal. Ya, nah. Coba kita lihat apa arti yaumul fasal di sini. Yaumil fasli sampai hari keputusan. Ya, kita kan kalau yang baca-baca terjemahkan sampai hari keputusan, boleh hari keputusan Pak. Ini ada 2 tafsiran.
Liyaumil fasl. Fasl itu artinya dipisah. Dipisah itu bagaimana? Dipisah roh dan tubuh. Ketika roh dan tubuh dipisah, baru hidup berdarah aja Pak. Baru hidup berdarah. Sebelumnya hidup berdarah lah Pak. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, Abu Jahal bah klik bah lagi yang kedua hana pupu ya. Asbin wa eli klik pegah macam hana pupu yang biarin saja dia, biarin saja. Sampai kapan? Liyaumil fasl, sampai saya pisahkan tubuh dia itu sama roh, baru hidup berdarah aja. Hana pupu yang bah lagi yang lagi. Nyan Fir'aun nyan, hana pupu ya Musa, kamu yang jelas turuti perintah saya. Kamu belah lautan ini dengan tongkatmu, kamu jalan sesuai dengan aturan yang sudah saya atur. Ini yang Fir'aun akan saya tenggelamkan pada usia 60 tahun. 60 tahun. Ya. Jadi ada batas waktu. Ini namanya yaumul fasl, dipisahkan. Satu, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yaumul fasl, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, fasl itu pisah. Maka akan saya pisahkan sampai di padang mahsyar, mana kelompok yang baik-baik, mana kelompok yang beruakain, mana kelompok yang akan masuk ke dalam surga, mana kelompok masuk ke dalam neraka. Ketika itu baru idhero, oh malun sang kelompok neraka. Maka ada yang unik cerita di dalam tafsir itu begini. Ketika orang munafik itu dia dimasukkan ke dalam kelompok kedua, kelompok orang neraka, akhirnya apa? Dia lari ke kelompok pertama, Pak. Faltamisu nuran. Dia mengikuti orang mukmin. Dengan alasan apa? Malaikat kepegang, hai, gede. Oh hana, lun semayang kali orang nafek. Lun semayang, lun puasa. Malaikat kaya ini kebanyaran orang puasa. Akhirnya apa? Mereka sudah dikelabui oleh malaikat. Apa dikelabui oleh malaikat? Coba lihat ke sana. Tuhanmu sudah berada di sana. Pada haika ni. Ikala li orang nafek. Oh kan, ni nak Tuhan lagi yan. Hana Tuhan ya kan Tuhannya. Ya, kedai. Oh Tuhan sudah muncul dari sana. Bukan Tuhan itu. Ketika itu Allah menyuruh kepada semuanya, Pak, kelompok yang pertama, sujudlah kalian, sujud semuanya. Di situ akan jelas nanti mana munafik, mana bukan munafik. Maka dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, nama. Wamtazul itu apa? Imtaza, yamtazu itu artinya apa? Unggul, ya, unggulnya apa? Nampak deh, Pak. Oh madu tadi hebat. Ini binajid. Di situ baru nampak mana orang munafik, mana yang bukan munafik. Ketika Allah mengatakan sujudlah kamu semua orang yang kelompok pertama sujud kepada Allah. Kelompok yang munafik hanya sujudnya karena dia salat bukan karena Allah. Itu mayang kadang-kadang tan ya Pak. Ipegah haba mentau jarang pegah haba ada pibut hana. Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh Pak. Kitanya menyojarung ke semayang. Ketika banda sembahyang sang jo takit ha mai. Oh, takit harum mai. Banda sembahyang. Atau kita jarang salat sunat, Pak. Jo cila. Salat fardu mentang jo cila, Pak. Waktu mau salat sunat, oh sang takit rung, Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah enak, Pak, Ya. Makanya orang munafik itu, dia salat panjang-panjang menghadrawai, Pak. Maka ketika disuruh sujud, bina juga. Dia tidak bisa sujud. Sang hanya tak sujud, Pak. Wamtazul yauma ahyal mujrimun. Inan kedua, Pak. Mana orang-orang mujrimun ya, Pak. Makanya ada orang tua itu salah memahami, Pak, sehingga memberikan nama anak mujrimun ya, Pak. Jadi waktunya kamu absen, Pak, kamu absen di UIN, Pak. Mujrimun, Pak. Hadir kepala mujrimun dan itu. Maka dia melihat begini, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Waktu itu unggullah orang-orang mujrim. Hai depu unggulnya orang munafik, unggul bagaimana? Haji itu sujud ya, Pak. Maka dia pikir unggul itu bagaimana? Umatang ayu unggul ya, Pak. Ya bodoh unggul. Maka bahaya sekali kalau terjemahan itu langsung kita ambil dan kita inikan, Pak. Memang betul wamtazul ayyuhal mujrimun. Itu dalam terjemahannya, maka unggullah orang-orang ini, Pak. Ya, megebuh dengan mujrimun ya, Pak. Hai depunya orang munafik ya, Pak. Ya, mujrimun itu maksud adalah orang munafik atau orang mujrim pembuat dosa. Kata belum tangkap, panjang-panjang tak. Ya. Jadi lihat tu lihat dua sih. Jadi artinya apa? Baca-baca anda baca-baca dua. Pegahli orang aja, bet aja hana dua-dua. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.